Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan terakhir kajian Bulughul Maram masih berkaitan dengan bab nawaqidul wudu, yaitu perkara-perkara yang membatalkan wudu. Adapun pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan membahas hukum yang berkaitan dengan daging onta dan daging kambing. Jadi apakah memakan daging onta ataupun memakan daging kambing itu berpengaruh terhadap wudu seseorang? Maka insyaallah taala ini yang akan kita bahas. Naqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawaddau min luhumil ghanam, apakah aku harus berwudu dari memakan daging kambing? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, in syi'ta, jika engkau mau. Qala, laki-laki ini melanjutkan pertanyaannya, atawaddau min luhumil ibil, apakah aku harus berwudu apabila memakan daging unta? Qala, maka Nabi menjawab, na'am, ya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Nabi SAW ditanya ya oleh seorang laki-laki. Pertanyaan pertama, apakah berwudu, apakah diharuskan berwudu apabila aku memakan daging kambing? Jawaban Nabi, jika engkau mau. Ini dikaitkan dengan kehendak. Kalau mau silakan wudu, kalau tidak mau juga tidak mengapa. Berarti jelas tidak wajib berwudu dari memakan daging kambing. Tetapi ketika Nabi SAW ditanya, apakah aku harus berwudu ketika memakan daging unta? Nabi menjawabnya, na'am, ya. Nah, disinilah letak ya perselisihan pendapat di kalangan ulama. Karena Nabi tidak mengaitkan dengan kehendak, berbeda dengan tadi. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Jamaah rahimanillah hayyakum. Ucapan Al-Hafidz an Jabir, dari Jabir bin Samurah. Adapun Jabir ibnu Samurah, kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Ada yang mengatakan kunyah beliau adalah Abu Khalid. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nama beliau adalah Jabir bin Samurah bin Junadah Al-Amiri Aswa'i, ya, Aswa'i, ya, nisbat kepada Suwa, ya, nisbat kepada Suwa'a, ya, dari kakek-kakek Suwa itu adalah nama dari kakek mereka, jadi dinisbatkan kepada kakeknya, ya. Kan terkadang nisbat itu kepada qabilah, terkadang nisbat kepada
daerah tempat tinggal, terkadang kepada kakeknya, atau kadang ya seorang ya dinisbatkan kepada orang yang karakternya hampir sama. Biasanya seperti itu. Jadi kasih laqab atau julukan kepada disamakan dengan orang terdahulu yang memiliki karakter atau sifat yang hampir sama. Ini banyak ya digunakan oleh orang-orang Arab seperti itu. Ini Jabir bin Samurah. Dikatakan radhiyallahu anhuma. Berarti beliau dan ayahnya adalah dua-duanya seorang sahabat, ya. Maka dikatakan lahu wali abihi suhbah. Beliau dan ayahnya memiliki persahabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nazalal Kufah. Beliau tinggal di Kufah di Irak. Kemudian beliau pun wafat di Kufah, ya, pada tahun 66 Hijriah menurut satu pendapat. Pendapat lain beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Jauh ya. 66, pendapat lainnya adalah 74 Hijriah. Ya. Radhiyallahu anhuma, ya. Jabir bin Samurah. Ini adalah biografi yang ringkas sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz di dalam kitab beliau Al-Isabah. Disebutkan pula oleh ya Al-Imam Ibn Abdul Bar di dalam kitab Al-Isti'ab. Ini perlu kayaknya nih, ya, bagi para penuntut ilmu memiliki dua kitab ini. Kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab karya Imam Ibn Abdul Bar, biografi sahabat. Atau kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini juga biografi para sahabat. Ya, ada kalanya biografinya panjang lebar, kalau tokohnya tokoh yang terkenal, masyhur, populer. Ada kalanya ringkas. Ya. Sebagaimana kisah para nabi di dalam Al-Qur'an, ada yang lengkap, ada yang panjang, ada yang cuma disebut dalam beberapa tempat. Ya, yang informasi mengenai nabi tersebut sangat sedikit, ya. Hadis ini tadi dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar akhrajahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim membawakan hadis ini di dalam kitab Al-Haid, ya. Kitab Haid. Kemudian oleh para pensyarah dibawakan babul wudu min luhumil ibil, bab berwudu dari memakan daging unta, ya. Ini dari jalur Abu Awanah, dari Utsman bin Abdullah ibni Mauhib, dari Ja'far ibni Abi Thawr, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'atawaddau min luhumil ghanam?" Apakah aku harus berwudu dari memakan daging kambing? Qala in syi'ta fatawadda. Jika engkau mau, maka silakan berwudu. Wa in syi'ta fala tawadda. Jika engkau mau, engkau boleh tidak berwudu. Ini riwayatnya lebih lengkap daripada tadi. Kalau tadi kan yang dibawakan oleh Al-Hafidz, in syi'ta, jika engkau mau. Ini ada penegasan. Kalau kau mau, silakan berwudu. Atau kalau engkau mau, juga boleh tidak berwudu. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi, atawaddau min lahmil ibil? Apakah aku juga harus berwudu, ya, ketika memakan daging onta? Qala na'am. Ya. Kemudian Nabi menambahkan, fatawadda min luhumil ibil, berwudulah engkau
apabila engkau memakan daging unta. Ya. Qala, laki-laki ini bertanya lagi, usalli fi marabidil ghanam, apakah aku boleh berwudu di kandang kambing? Qala na'am, ya boleh. Qala, laki-laki ini bertanya lagi, usalli fi mabarikil ibil, apakah aku boleh salat? Ya. Tadi saya mengatakan apa? Apakah aku boleh salat? Benar? Hah? Berwudu ya? Salah ngomong. Iya. Jadi laki-laki ini bertanya, usolli fi marabidil ghanam, apakah aku boleh sholat maksudnya? Saya tadi ngomongnya boleh wudu. Iya. Ini belum ngumpul berarti ini di sini. Masih pagi. Harus ngopi dulu kayaknya ini. Usolli bisa nerjemahkannya apakah berwudu? Jauh banget. Ya ini seperti ini kadang nggak sadar. Baru ngeh tadi ketika udah ngomong beberapa kata. Jangan-jangan tadi untanya nggak diterjemahkan, ibil ya ngomongnya kalau nggak salah ya. La haula wala quwata illa billah. Ya ulang lagi lah hadisnya. Harus ngopi nih kayaknya. Jadi laki-laki ini pertama bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah aku harus berwudu apabila memakan daging unta? Maka Nabi menjawab, jika engkau mau, maka silakan berwudu. Dan jika engkau mau, boleh pula tidak berwudu. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi, la haula wala quwata billah, salah lagi. Astagfirullah. Ya saya ulang hadisnya. Laki-laki ini bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah aku berwudu apabila aku memakan daging kambing? Nabi menjawab, jika engkau mau, silahkan berwudu. Jika engkau mau, boleh pula tidak berwudu. Ya. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah aku berwudu apabila memakan daging unta? Maka Nabi menjawab, ya, berwudulah kamu apabila kamu memakan daging unta. Jadi tegas, udah ya ditambah lagi dengan pernyataan tegas, berwudulah kamu apabila kamu memakan daging unta. Laki-laki ini bertanya lagi, usolli fi marabidil ghanam, apakah aku boleh sholat di kandang kambing? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya boleh. Qala, laki-laki ini bertanya lagi, usolli fi mabarikil ibil, apakah aku boleh sholat di kandang unta? Qala, Nabi mengatakan, la, tidak boleh. Jadi ini ya ada semacam apa? Pertentangan ya antara apa yang berkaitan dengan kambing dan unta. Ketika makan daging kambing tidak wajib berwudu. Ketika makan daging unta disuruh berwudu. Ketika sholat di kandang kambing dibolehkan. Ketika sholat di kandang unta tidak dibolehkan. Ya, ini riwayat yang lengkapnya. Ya, tidak sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram. Karena maksud Al-Hafidz adalah yang berkaitan dengan pembatal wudunya. Ya, dengan pembatal wudunya. Maka Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan, kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di kalangan ulama yang berkaitan dengan hadis ini. Karena para ulama sepakat bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh ya
Ash'ath ya, Ibnu Abi Sya'tha Al-Muharibi dari Ja'far bin Abi Thawr ya. Kan tadi bermuaranya kepada rawi yang bernama Ja'far bin Abi Thawr. Tetapi dari Utsman bin Abdullah ibni Mauhib. Jalur lainnya juga diriwayatkan dari Ash'ath Ibnu Abi Sya'tha dari Ja'far bin Abi Thawr pula. Kemudian dari jalur yang lain Simak Ibnu Harb ya. Semuanya tadi ya, Utsman, kemudian Ash'ath, kemudian Simak Ibnu Harb, dikatakan fahaula'i tsalatsah min ajillati ruwatil hadis. Tiga orang ini adalah di antara para ahli hadis yang terkemuka, yang mempunyai kedudukan yang tinggi, yang thiqah. Qad rawau an Ja'far ibni Abi Thawr hadzal khabar. Semuanya mereka tadi meriwayatkan dari Ja'far bin Abi Thawr, yaitu hadis ini. Berarti hadis yang sahih. Ini diterangkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahih beliau. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini ya dari dua jalur, yaitu jalur Simak ibni Harb ya, Simak ibni Harb, kemudian Ash'ath ibni Abi Sya'tha. Kalau tadi kan 3 orang, ini cuma 2 orang yang dibawakan oleh Imam Muslim. Kemudian ya, di sini ada sedikit perselisihan. Imam Ibnu Huzaimah ya membahas ya sedikit perselisihan yang berkaitan dengan perawi. Maka Syekh Abdul Al-Fauzan mengatakan seperti ini. Wa ka'anna Ibnu Huzaimah yaqsidu bidzalik. Wallahu a'lam ar-rad 'ala man 'ala al-hadits bi Ja'far ibn Abi Thawr rawihi an Jabir ibni Samurah wa annahu majhulun. Karena di sini ada rawi yang saya sebutkan tadi ya, yang meriwayatkan dari Ja'far bin Abi Thawr, kemudian dari Jabir bin Samurah, dikatakan bahwasanya Ja'far bin Abi Thawr adalah seorang yang majhul. Maka dijawab oleh Imam Ibnu Huzaimah ya, ketika membawakan 3 orang tadi ya, kemudian 3 orang tadi meriwayatkan dari Ja'far bin Abi Thawr, padahal 3 orang tadi adalah para ahli hadis yang terkemuka, tidak meriwayatkan kecuali dari orang yang thiqah, yang terpercaya ya. Kemudian pendapat ini yang mengatakan bahwasanya Ja'far bin Abi Thawr itu seorang yang majhul, ini dinisbatkan kepada Ali Ibnul Madini. Ali Ibnul Madini ya. Ini dibawakan pula oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau ya, Tahdzib Mukhtasar As-Sunan. Ini dibawakan pula ya pernyataan yang dinisbatkan kepada Ali bin Al-Madini. Maka dikatakan wa hadza laisa bisahihin. Ini tidaklah benar. Pernyataan bahwasanya Ja'far bin Abi Thawr seorang yang majhul itu tidaklah benar. Fa innahu atau fa inna Ja'faron hadza masyhurun. Ja'far ini adalah seorang rawi yang masyhur ya. Dan dia meriwayatkan dari kakeknya, yaitu Jabir bin Samurah. Makanya Imam Muslim memasukkan hadisnya di dalam kitab sahihnya. Cukuplah Imam Muslim memasukkan hadis ini di dalam kitab sahihnya, menunjukkan bahwasanya rawi ini adalah rawi yang thiqah. Jadi intinya hadisnya adalah hadis yang sahih. Adapun ya pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan hadis ini, yang pertama, hadis ini sebagai dalil bahwasanya berwudu dari memakan daging kambing tidaklah wajib ya.
Nanti kalau salah ngomong tolong diingetin. Ya. Hadis ini sebagai dalil bahwasanya berwudu dari memakan daging kambing tidaklah wajib. Ya. Karena Nabi tadi mengatakan apa? In syi'ta, jika engkau mau, ya. Jika engkau mau. Jadi dikaitkan dengan kehendak. Ya. Maka memakan daging unta bukanlah pembatal wudu, ya. Berarti berwudu dari la haula wala quwwata illa billah. Maka memakan daging kambing tidaklah membatalkan wudu, ya, bukan salah satu pembatal wudu. Baru dibilang kejadian lupa. Ya. Maka berwudu dari memakan daging kambing ini dihukumi, ya, sebagai, ya, tajdid, ya, tajdidun lil wudu, memperbaharui wudu, kan sunnah. Tadi dia dalam keadaan telah berwudu suci, kemudian berwudu lagi, itu sunnah, dianjurkan, ya, dianjurkan memperbaharui wudu. Orang yang masih dalam keadaan suci berwudu lagi. Orang makan daging kambing tetap dalam keadaan suci, tetapi dianjurkan untuk berwudu, ya. Ini adalah pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, al-hadis dalilun ala wujubil wudu min lahmil ibil. Hadis ini juga sebagai dalil tentang wajibnya berwudu dari memakan daging unta. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, na'am, ya, ketika ditanya, apakah aku berwudu dari memakan daging unta? Nabi menjawab, ya. Berarti memakan daging unta termasuk pembatal wudu. Inilah yang menjadi madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini termasuk diantara, ya, mufrodat, ya, mufrodat di dalam madhab Hambali. Apa itu mufrodat? Kalau dikatakan mufrodat di dalam madhab Hambali adalah pendapat resmi madhab Hambali yang menyelisihi pendapat muktamad tiga madhab yang lainnya. Berarti apa? Ada kemungkinan di dalam madhab Syafi'i yang berpendapat sebagaimana pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, tapi bukan pendapat resminya. Jadi jangan sampai dikatakan pendapat mufrodat itu pendapat yang syadz, beda. Maksud pendapat mufrodat adalah pendapat resmi madhab Hambali menyelisihi pendapat resmi madhab yang lainnya. Ternyata di antara pengikut madhab yang lainnya, di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi, malah mengikuti pendapat madhab Hambali dalam masalah ini. Ya. Jadi mufrodat maknanya adalah pendapat menyendiri madhab Hambali yang menyelisihi pendapat resmi madhab yang lain. Maksudnya madhab resmi di sini adalah 4 madhab, ya, yang dikaitkan dengan 4 madhab, bukan madhab yang lainnya. Madhab Al-Auza'i ini kita nggak bahas itu. Maksudnya dikaitkan dengan 4 madhab. Nah, di sini Imam Ahmad bin Hanbal pendapatnya juga diikuti oleh ulama yang lainnya, yaitu Ishaq ibnu Rahawai. Kemudian Imam Ibnul Munzir. Padahal Imam Ibnul Munzir madhabnya apa? Secara fikih Syafi'i, mengikuti madhab Hambali dalam masalah ini. Kemudian Imam Ibnu Huzaimah, madhabnya apa Imam Ibnu Huzaimah? Syafi'i, tetapi dalam hal ini mengikuti madhab Hambali. Kemudian Imam Al-Baihaqi, madhabnya apa? Syafi'i, bukan hanya madhab Syafi'i, bahkan dalil sunnah di dalam madhab Syafi'i telah selesai dikumpulkan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi seluruh pengikut madhab Syafi'i, kata para ulama, itu semuanya berhutang kepada Imam Asy-Syafi'i, kecuali Imam Al-Baihaqi. Imam Syafi'i lah yang berhutang kepada Imam Al-Baihaqi. Kenapa? Karena dalil-dalil yang menolong madhab Syafi'i semuanya lengkap telah dikumpulkan oleh Imam Al-Baihaqi.
Maka sampai dikatakan, kalau Al-Baihaqi mau bikin madhab sendiri, sebenarnya bisa. Cuma beliau tidak mau. Itu menunjukkan sikap tawadu yang luar biasa. Udah sealim itu Al-Imam Al-Baihaqi, ya. Rahimahullah ta'ala. Kemudian dihikayatkan pula dari sebagian sahabat yang mengikuti pendapat ini, yaitu berwudu hukumnya wajib apabila memakan daging unta. Pendapat ini juga dipilih oleh Imam Ibnul Qayyim, ya. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab beliau tadi, Tahdzib Mukhtasar Sunan. Ini bagus sekali kitabnya. Tahdzib Mukhtasar Sunan. Itu Sunan Abu Dawud ditertibkan, diringkas, kemudian disyarah oleh Imam Ibnul Qayyim. Banyak faidah yang berkaitan dengan ilmu hadis. Pendapat ini juga dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, madhabnya apa Imam Nawawi? Syafi'i, muharrir para, ya, penyeleksi madhab Syafi'i. Kata Imam An-Nawawi, hadzal madhab aqwa dalilan. Madhab ini, yaitu madhab Hambali ini, adalah madhab yang lebih kuat secara dalil. Wa in kanal jumhur ala khilafihi. Meskipun jumhur ulama menyelisihi pendapat ini. Kan tadi dikatakan apa? Mufradat. Berarti memang menyelisih pendapat jumhur ulama kalau dikatakan atau disandarkan dengan 4 madhab, ya. Ini adalah pernyataan Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Di dalam kitab lain juga ada pernyataan yang semisal. Intinya Imam An-Nawawi itu mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah ini. Kata Imam Nawawi apa? Madhab ini yang mengatakan memakan daging unta membatalkan wudhu, itu secara dalil lebih kuat daripada madhab jumhur. Dua-duanya pakai dalil tentunya, karena nanti dalil yang dipakai jumhur nanti ada ilatnya. Sedangkan ini hadisnya sahih, riwayat Muslim. Ya tentu nanti ada jawabannya. Ya kita baru menerangkan satu pendapat dulu. Jadi hadis ini zahirnya menunjukkan memakan daging unta membatalkan wudhu. Adapun pendapat jumhur ulama di antara adalah 3 imam yang lainnya selain Imam Ahmad bin Hanbal, berarti Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i, berpendapat lahmul ibil la yanqudul wudhu. Daging unta itu apabila dimakan tidak menyebabkan seseorang batal wudunya. Jadi tidak membatalkan wudu. Ya, ini diterangkan di dalam kitab-kitab muktamad mereka. Di antaranya diterangkan oleh Al-Imam Al-Kasani ya dalam kitab Bada'i'us Shana'i fi Tartibi Syara'i. Ya. Bada'i'us Shana'i fi Tartibi Syara'i. Wah, kitab yang sangat bagus. Al-Imam Al-Kasani Al-Hanafi. Ya. Kemudian ini juga diterangkan oleh Al-Imam Abul Walid ya, Abul Walid Al-Baji. Al-Imam Al-Baji Al-Maliki di dalam kitab beliau Al-Muntaqa Syarhul Muwatta. Ya. Kemudian diterangkan pula oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Tadi yang pertama diterangkan oleh Al-Imam Nawawi dalam Al-Minhaj ya, Syarhus Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Ini di kitab kedua. Ya, kitab Al-Majmu'. Syarah Sahih Muslim selesai ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Adapun Al-Majmu' baru selesai 1/4 kitab, beliau meninggal, wafat. Tapi di mukadimahnya sama, ya, ada curhatan dulu gitu. Ya, biasanya para ulama kalau nulis kitab itu curhat dulu di mukadimahnya. Ketika nulis Syarah Sahih Muslim, beliau mikir, ya, ini Sahih Muslim sebenarnya aku mampu, ya, mensyarah kitab Sahih Muslim dalam
100 jilid tanpa pengulangan faidah. Jadi setiap jilid faidahnya baru. Saya mampu 100 jilid. Saya bentangkan Sahih Muslim 100 jilid. Saya mampu. Karena begitu banyak ya faidah yang diambil dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim. Cuma saya khawatir nanti orang yang baca pertama bosan. Ya, yang kedua ya kesulitan. Pokoknya banyak ya alasan beliau. Sehingga aku mensyarah dengan syarah yang ringkas. Bukan sedang ringkas malah. Syarah yang ringkas. Semoga Allah SWT memberikan anugerah kepada aku untuk bisa menyempurnakan kitab ini. Akhirnya sempurna kitabnya. Ketika mensyarah kitab Al-Muhadzab, yaitu nama kitabnya adalah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau juga curhat di awal-awal. Tadinya saya mensyarah ini secara panjang lebar, ya kan? Tapi khawatir umur nggak cukup, maka saya ringkas menjadi syarah yang sedang. Saya nggak tahu bisa selesai atau enggak kitab ini. Ternyata nggak selesai. Ya, ternyata tidak selesai. Keburu wafat karena umur beliau pendek, 44 tahun, tapi sangat produktif. Sangat produktif ya. Jadi baru sempat menyelesaikan 9 jilid. Ya, 9 jilid Al-Imam An-Nawawi. Baru seperempat kitab. Seperempat kitab Al-Muhadzab. Sebelum mensyarah kitab ini, beliau menghafal seperempat kitab Muhadzab ini, dihafal dulu. Dan kitab Muhadzab lumayan tebal. Ya. Al-Muhadzab dicetak sebagian 4 jilid. Beliau baru menghafal bagian pertamanya kan fikih dibagi 4. Fikih dibagi 4 bagian kan. Beliau baru menghafal seperempat bagian dan mensyarah seperempat bagian. Beliau wafat. Ya. Berarti amal beliau sesuai dengan ilmunya. Yang dihafal seperempat, yang disyarah seperempat. Sedangkan Sahih Muslim beliau hafal semuanya. Beliau tidak punya Sahih Muslim, ya. Sebagian ulama mengatakan beliau hanya pinjam. Sahih Muslim pinjam aja, nggak punya buku sendiri. Beliau hafal. Kemudian beliau syarah. Luar biasa. Ya, dengan keadaan serba kekurangan, beliau masih bisa produktif, ya. Ya, sementara sebagian kita begitu dimudahkannya ya fasilitas, tetapi terkadang kita enggan, malas untuk ya sekedar membaca, yang menelaah itu malas, apalagi menulis, apalagi membuat karya yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Jadi pendapat tentang batalnya wudu dari memakan daging unta ini pendapat mazhab Hambali yang diikuti oleh sebagian ulama tadi, Ishaq bin Rahawai, Ibnul Munzir, Ibnu Huzaimah, Imam Al-Baihaqi, kemudian Ibnu Qayyim dan Imam An-Nawawi ya rahimahumullahu taala. Kemudian tadi dikatakan jumhur ulama berpendapat memakan daging unta tidaklah membatalkan wudu. Memakan daging unta tidaklah membatalkan wudu. Ini jumhur ulama. Mereka berdalil dengan sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah. Ya, sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ini juga radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah, ayah dan anak dua-duanya sahabat. Tadi Jabir bin Samurah, ayah dan anak kedua-duanya sahabat. Ini meriwayatkan hadis sebaliknya. Ya, Nabi SAW Jabir bin Abdullah mengatakan, "Kana akhirul amrain min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu'i mimma ghayyaratin nar." Ya, perkara terakhir dari perkara yang ditentukan oleh Rasulullah SAW adalah tidak berwudu dari apa-apa
yang dibakar dengan api, yang dirubah dengan api. Maksudnya apa? Dahulu memang diperintahkan apabila seseorang memakan sesuatu yang tersentuh api, yang dibakar dengan api, yang dirubah dengan api, dibakar kan jadi berubahnya, ya. Awalnya memang diperintahkan untuk berwudu, tetapi akhir perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah tidak berwudu ketika memakan sesuatu yang disentuh api. Ya kan, dalam riwayat ini dikatakan mimma massatin nar, dari sesuatu yang disentuh api. Maksudnya daging-daging yang diantaranya. Ya, kan daging kan nggak mungkin dimakan langsung. Daging kan nggak mungkin dimakan langsung, harus dipanggang dulu atau dibakar dulu. Ya. Jadi ada dua perkara yang berkaitan dengan memakan sesuatu yang disentuh api, yaitu daging. Masuk di dalamnya apa? Masuk di dalamnya daging unta, daging kambing, dan daging lainnya. Ya. Yang terakhir yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW adalah apabila seseorang memakan sesuatu yang disentuh api, itu tidak berwudu. Ini adalah dalil jumhur. Sesuatu yang disentuh api umum, ya. Sesuatu yang disentuh api adalah umum, masuk di dalamnya unta, ya. Karena unta tidak mungkin dimakan secara langsung, ya. Unta tidak mungkin dagingnya dimakan secara langsung. Maka sisi pendalilannya seperti itu, ya. Jadi menurut jumhur, perintah berwudu dari memakan sesuatu yang disentuh api itu mansuh hukumnya, dihapus, ya. Hukumnya dihapus. Tetapi ya, para ulama dari kalangan Hanabilah mengatakan bahwasanya pendapat yang menyatakan batal berwudu dari memakan daging unta adalah pendapat yang lebih kuat, ya. Alasannya hadis, ya, di dalam bab ini adalah tegas menyatakan demikian, ya. Kemudian hadis ini dikuatkan oleh riwayat yang lainnya, ya. Riwayat yang lainnya. Tadi hadis yang menyatakan tidak berwudu dari memakan sesuatu yang disentuh api itu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kemudian Imam At-Tirmidzi, kemudian Imam An-Nasa'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Yang jelas tidak diriwayatkan oleh penulis Sahihain, Bukhari ataupun Muslim. Maka nanti ada pembahasan di dalamnya. Nah, sedangkan pendapat yang menyatakan wajibnya berwudu dari memakan daging unta itu dikuatkan oleh riwayat yang lain. Ini kata ulama madhab Hambali. Di antaranya adalah hadis dari Al-Bara ibni Azib radhiyallahu anhu. Qala, kata Al-Bara, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wudu min luhumil ibil. Nabi SAW pernah ditanya, ya, tentang hukum berwudu dari memakan daging unta. Faqala, maka Nabi menjawab, tawaddau minha, berwudulah kalian dari memakan daging unta. Wa su'ila an luhumil ghanam, dan Nabi juga ditanya, ya, apakah juga harus berwudu dari memakan daging kambing. Faqala la tatawaddau minha, janganlah engkau berwudu dari memakan daging kambing. Ada larangan, ya. La tatawaddau minha. Kalau yang tadi kan in syi'ta al hadis, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan ini adalah hadis yang sahih. Disahihkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Ishaq bin Rahawayh dan sekelompok ulama ahli hadis yang lainnya. Ini nasnya lebih tegas lagi. Memang dibedakan. Bahkan ketika
Nabi ditanya tentang apakah berwudu dari memakan daging kambing, Nabi mengatakan la tatawaddu minha, janganlah kalian berwudu. Padahal ada larangan, ada semacam larangan. Ya kan? Ada semacam larangan. Kalau yang tadi yang dibawakan oleh Al-Hafidz kan ada keluasan, jika mau silakan wudu. Jika mau juga tidak mengapa tidak berwudu. Berarti faedahnya wudu di sini adalah wudu sunnah, ya. Hukumnya sama dengan memperbaharui wudu. Tapi riwayat ini malah la tatawaddu minha, janganlah kalian berwudu darinya. Ini penguat saja, bukan hadis utamanya. Hadis utamanya kan riwayat Muslim tadi. Adapun hadis Jabir tadi, ya, hadis Jabir bin Abdullah, karena dua-duanya kan Jabir. Yang satu Jabir bin Samurah. Ini Jabir bin Abdullah yang mengatakan akhir dari dua perkara Rasulullah SAW yang berkaitan dengan sesuatu yang disentuh api adalah tidak berwudu, kan seperti itu. Ini dijawab oleh ulama mazhab Hambali. Yang pertama, hadis tersebut adalah hadis yang muttarib. Muttarib apa? Hadis yang goncang. Ya. Tapi ini banyak nukilannya, di antara Imam Abu Hatim. Ya, Abu Hatim di dalam kitab Ilalul Hadis menyatakan hadisnya hadis yang muttarib. Ya. Kemudian selain kegoncangan riwayatnya, juga ada penyakit yang lain. Ya, bahkan dinukil sendiri oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Padahal Imam Asy-Syafi'i berhujjah dengan hadis ini tentunya. Kata Imam Asy-Syafi'i, lam yasma' Ibnul Munkadir hadzal hadis min Jabir. Kan di situ ada rawinya yang bernama Ibnul Munkadir. Imam Ibnul Munkadir tidak mendengar hadis ini dari Jabir. Inna ma sami'ahu min Abdullah ibni Muhammad ibni Aqil. Tetapi dia mendengar dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Kemudian kata Al-Imam Asy-Syafi'i, wa Abdullah hadza saduqun. Abdullah bin Muhammad bin Aqil ini adalah seorang yang saduq. Tapi nggak selesai, ada ucapan tambahannya. Seorang yang saduq. Saduq berarti apa? Sangat jujur, di bawah siqah. Fi hadisihi linun. Di dalam hadisnya ada kelemahan, kata Imam Syafi'i. Ya. Ini diterangkan oleh Al-Hafidz yang menukilnya, ya. Yang menukilkan Imam Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar kan menukil dari Imam Asy-Syafi'i, diterangkan di dalam kitab At-Taqrib. Ya. Kitab At-Taqrib. Taqribut Tahdzib. Sebelumnya Tahdzibut Tahdzib. Sebelumnya Tahdzibul Kamal. Sebelumnya Al-Kamal. Itu turunan kitabnya. Diringkas jadi satu jilid, nama-nama rawi. Itu dicetak segini ukurannya. Tulisannya kecil-kecil, satu jilid. Yang menjelaskan tentang rawi-rawi, keadaan rawi-rawi, ya. Ini kan ilmu tentang rijal, para periwayat hadis yang paling masyhur kan ditulis oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, sepupu dari Imam Ibnu Qudamah. Nama kitabnya adalah Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, panjang. Kemudian kitab tersebut ditertibkan, disempurnakan, ditambah oleh Al-Hafidz Al-Mizzi. Al-Hafidz Al-Mizzi, ya, mertua dari Imam Ibnu Katsir, kawan dekat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dengan nama kitab Tahdzibul Kamal. Tahdzibul Kamal, ya, fi Asma'ir Rijal. Kemudian diringkas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan nama Tahdzibut Tahdzib. Kemudian Tahdzibut Tahdzib diringkas lagi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan nama Taqribut Tahdzib. Ya. Maka diringkas. Jadi kalau antum mau baca yang terakhir tadi, yang satu jilid, masih bisa dipahami. Ya. Kalau bacanya karya Al-Mizzi, apalagi karya Al-Hafidz Abdul Ghani, itu bingung, ya. Panjang lebar, banyak perselisihannya. Tapi luar biasa Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Itu karyanya, sebagian karyanya satu judul itu ada yang 300 jilid.
Tapi yang sampai kepada kita, tahunya kita apa kitabnya? Umdatul Ahkam As-Sughra, yang hadisnya 413 hadis. Padahal beliau karyanya ratusan. Ya, kalau disebut Abdul Ghani Al-Maqdisi, tahunya Umdatul Ahkam yang kecil itu, buku saku. Ya, buku saku. Sama karya siapa? Al-Imam Ibnul Mulakin, itu kan sangat banyak. Beliau mensyarah Sahih Bukhari sebelum murid beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Nama kitabnya At-Tawdih ya li syarhi Al-Jami' Sahih. Syarah panjang lebar Sahih Bukhari. Tapi yang masyhur punya murid beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar, Fathul Bari, syarah yang sedang. Ya, tadinya panjang lebar pula kayak Imam Nawawi. Cuma dipotong, ya, khawatir umurnya nggak cukup, kata Ibnu Hajar, diringkas menjadi syarah yang kita dapati, di syarah selama 25 tahun, ditulis selama 25 tahun. Jadi pertimbangannya rata-rata umur, khawatir umurnya nggak cukup gitu, jadi niatnya mau dipanjangin, diringkas. Sama juga yang terakhir yang wafat beberapa tahun yang lalu, ya, Asy-Syaikh Muhammad Ali Adam Al-Itsubi, ya, seorang ahli hadis ya di zaman ini. Setelah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muhammad Ibnu Ali Adam Al-Itsubi dari Ethiopia. Beliau juga mensyarah kitab hadis yang panjang lebar. Di antara kitab Syarah Sunan An-Nasa'i, kitab Al-Mujtaba, dengan syarah Zahiratul Uqba fi Syarhil Mujtaba, 42 jilid, Syarah Nasa'i. Kemudian Syarah Sahih Muslim 45 jilid, ditambah dengan mukadimahnya 2 jilid, jadi 47 jilid. Ditulis ini, bukan ceramah, ditulis dengan pena. Kemudian, nah, sama ketika mensyarah Sunan Tirmidzi, beliau baru mensyarah sekitar 15 jilid. Kata beliau, rata-rata pensyarah Tirmidzi, ulama terdahulu, itu wafat sebelum menyempurnakan Sunan Tirmidzi. Ya kan? Beliau pun sama. Sunan Tirmidzi baru 15 jilid beliau wafat. Belum selesai. Jadi Sunan Nasai selesai, Syarah Muslim selesai, Sunan Tirmidzi baru separuh. Tetapi karya beliau yang lain ratusan. Ini kitab besarnya maksudnya. Dulu syarah yang telah lengkap itu selesai tapi hilang. Karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dimakan tikus. Tinggal bagian terakhir kitab pakaian dan 2 jilid kitab Ilal. Yang 2 jilid ini pasti dipelajari oleh setiap orang yang bergelut dengan hadis. Ilalul Hadis, ya, karya Syarah Ilalil Hadis karya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Belum ada kitab yang lebih bagus dari ini. Tapi sisa yang lainnya hilang, dimakan tikus. Sebagian orang mengatakan seperti itu. Ya. Jadi begitu luasnya, ya, hasanah keilmuan di dalam Islam, ya, ilmu hadis tidak akan habisnya dibahas. Jadi jumhur ulama hadisnya yang pertama tadi dilemahkan oleh pendapat mazhab Hambali disebabkan karena ada kegoncangan di dalam sanadnya. Bahkan isyarat kedhaifan ini malah dikatakan sendiri oleh Al-Imam Asy-Syafi'i yang berhujjah dengan hadis tersebut. Dan sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz dalam kitab At-Taqrib. Ini yang pertama. Yang kedua, taruhlah hadis itu sahih, berarti mengalah mazhab Hambali. Ya udah, kita sepakat hadis itu sahih. Nah, kalau tadi kan ada ilatnya. Yang kedua, udah kita mengalah, kita sepakat hadisnya
sahih. Ya. Tetapi kesahihan hadis tersebut tidak menunjukkan bahwasanya hadis tersebut itu umum, mencakup seluruh apa-apa yang disentuh api, seluruh daging yang dibakar, dipanggang atau dimasak di atas api, ya. Kenapa? Kata pendapat mazhab Hambali, li'anna lahmal ibil lam yutawadda'u minhu li ajli masin nar bal li ma'na yahtassu bihi wa yatanawaluhu nayyan wa madbukhan. Karena daging unta tersebut, ya, perintah dari berwudu tersebut itu tidak dikaitkan dengan bahwasanya daging tersebut itu disentuh dengan api, tetapi makna yang lain, ya, makna yang lain yang khusus pada daging tersebut. Bahkan nanti dikatakan di dalam suatu perkataan di dalam mazhab Hambali itu berkaitan dengan at-ta'abbud, ya, ta'abbudi nanti. Jadi otomatis meskipun daging unta tersebut tidak dibakar dengan api, misalkan ada orang, ya, menyembelih daging unta tersebut, kemudian langsung dimakan mentah, tetap saja membatalkan wudu. Jadi fokusnya kepada daging untanya, bukan pembahasan dibakar dengan apinya, ya. Ini adalah yang kedua. Betul, hadisnya itu sahih, ya. Perkara terakhir dari Rasulullah SAW bahwasanya tidak berwudu dari sesuatu yang dibakar dengan api. Berarti seluruh daging kecuali daging unta, karena daging unta ada perintah khusus. Sifatnya adalah ta'abbudi. Ta'abbudi berarti apa? Akal tidak bisa mencerna. Dan nanti akan kita terangkan di ujung pembahasan yang menunjukkan bahwa hal tersebut adalah ta'abbudi. Bahwasanya perkara tersebut adalah ta'abbudi. Berbeda ternyata, ya, daging unta dengan daging yang lainnya. Ada sesuatu yang menyebabkan kenapa harus berwudu. Nanti di akhir hadis akan kita bawakan. Kemudian yang dibawakan oleh Jabir tadi, riwayat tersebut tadi adalah riwayat yang berkaitan dengan fi'il, perbuatan, bukan ucapan, ya. Perbuatan. Karena para sahabat mereka menyaksikan Nabi SAW memakan daging kambing. Kemudian Nabi sholat tidak didahului dengan wudu, ya. Yang dilihat oleh para sahabat bahwasanya Nabi SAW memakan daging kambing, kemudian sholat tanpa didahului berwudu. Kemudian Jabir, ya, membawakan pernyataannya. Jadi ucapan tadi adalah ucapan Jabir, ya. Jadi yang dilihat oleh Jabir, ya, pada akhir dari dua perkara Rasulullah SAW, Nabi SAW tidak berwudu memakan sesuatu yang disentuh api. Yang dimaksud adalah daging kambing ketika itu. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini, tidak ada perbedaan, ya, yang berkaitan dengan batalnya seorang yang memakan daging unta, batal wudu dari seorang yang memakan daging unta. Tidak ada perbedaan pendapat apakah dia memakannya sedikit atau banyak. Jadi makan daging unta sedikit atau banyak itu tidak ada perbedaan pendapat.
semuanya membatalkan wudu. Ya. Makan sedikit, ya, satu suap membatalkan wudu. Makan satu piring juga membatalkan wudu. Ini tidak berbeda pendapat. Ini kita lagi mengatakan pendapat ulama yang menyatakan batalnya dari memakan daging unta. Jadi mereka tidak membedakan. Tidak membedakan makan sedikit wudunya batal. Makan banyak wudunya juga batal. Ya. Kemudian makan langsung tanpa dimasak juga wudunya batal. Dimasak dulu juga batal. Mau dimasak dengan kuah ataupun dibakar juga semuanya batal. Intinya apa? Makan daging unta, mau dibikin apapun, ya, itu membatalkan wudu. Ya, ini dagingnya. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama yang menyatakan batalnya memakan daging unta, batal wudu dari memakan daging unta. Maksudnya benar-benar dagingnya. Nah, selain dagingnya nanti ada sedikit perselisihan. Ya. Contohnya apa? Selain dagingnya. Kan ada istilahnya apa? Ya. Ada al-habr. Habr itu daging murninya. Ya, potongan dari daging. Itu jelas tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian kalau di dalam perut unta atau perut hewan ternak lainnya ada babat gitu kan. Babat biasanya bisa dimasak buat apa? Soto, yang soto babat. Kemudian ada di dalamnya organ tubuhnya apa contohnya? Ada hati, kemudian kilyah, ginjal, kemudian ada usus. Ya jeroan lah gitu. Apakah itu juga membatalkan wudu? Ini bagi ulama yang menyatakan batalnya wudu dari memakan unta. Ya, kalau jumhur udah enggak, kita bahas. Kita lagi persempit lagi nih. Nah, disinilah mereka berbeda pendapat. Ya, pendapat pertama, yang namanya onta itu mencakup seluruh bagian tubuhnya. Kalau dikatakan memakan daging onta, itu maksudnya ghalibnya, umumnya. Umumnya yang dimakan kan dagingnya. Tapi daging ini bukan pembatasan. Kalau dikatakan daging unta, ya maksudnya seluruh bagian tubuh dari onta, ya. Mau organnya, ya organ dalamnya, mau kulitnya, ya, mau apanya lagi, ginjalnya dan seterusnya, itu semuanya dihukumi sebagaimana hukum memakan daging unta, ya. Ini adalah sebuah wajah di dalam madhab Hambali. Jadi nanti ada riwayat, ada wajah. Ini istilah di dalam madhab Hambali. Kalau riwayat itu nas langsung dari Imam Ahmad bin Hambal. Riwayat pertama, riwayat kedua, riwayat ketiga, riwayat keempat, berarti ada pernyataan langsung dari Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau dikatakan ini adalah wajah di dalam madhab, berarti apa? Pendapat madhab Hambali yang dikemukakan oleh ulama yang ahli ijtihad di dalam madhab Hambali, tapi bukan pernyataan langsung Imam Ahmad bin Hambal. Maksudnya apa? Mereka menggunakan kaidah yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hambal. Itu namanya wajah. Ada di dalam madhab Syafi'i, ya, ashabul wujuh. Itu masanya harus dekat kalau di dalam madhab Syafi'i. Imam Nawawi nggak masuk. Jadi kalau Imam Nawawi berbeda pendapat di dalam madhab Syafi'i, itu namanya bukan wajah, tapi namanya ikhtiar. Maka dikatakan ikhtiarat, ya, pilihan pribadi, ya. Begitu pula di dalam madhab Hambali. Kalau Imam Ibnu Taimiyah berbeda pendapat di dalam menyelisih madhab Hambali, itu disebut sebagai ikhtiar, ya, pendapat pilihan pribadi seperti itu. Ya, yang namanya unta itu mencakup seluruhnya. Ini adalah sebuah apa? Sebuah wajah, sebuah pendapat dari ulama di dalam madhab Hambali. Dan ini adalah ikhtiar dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya. Jadi salah satu wajah di dalam madhab Hambali ini dipilih oleh Syekh
As-Sa'di, ya, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di antaranya dalilnya yang menunjukkan bahwasanya yang namanya unta itu mencakup seluruhnya, mencakup seluruh anggota badannya maupun dalamannya, jeroannya. Yang pertama adalah lafaz al-lahm. Kan disebutnya kan lahmul ibil atau luhum al-ibil, yang artinya daging. Jadi lafaz daging di dalam syariat itu mencakup seluruh anggota badan dari hewan, ya. Di dalilnya apa? Tentu ada dalilnya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian memakan bangkai dan darah dan daging babi. Nah, daging babi, ya. Maka pernyataan daging babi di sini kan mencakup seluruh apa yang diliputi oleh kulitnya, ya. Bahkan kulitnya pun diharapkan pula. Jadi penyebutan sebagian anggota badan dari hewan, bagian satu saja yang disebutkan, itu tidak menunjukkan kekhususan, ya. Kalau dikatakan diharamkan memakan daging babi, apakah boleh makan kulit babi? Apakah boleh makan jantung babi? Ya tentu tidak boleh, ya. Maksudnya ya babi secara utuh. Demikian pula kalau dikatakan berwudu dari memakan daging onta, ya maksudnya unta secara utuh, kulitnya, jeroannya, dagingnya, dan seterusnya. Ya, ini dalilnya adalah, ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 3 ketika Allah menyebutkan diharamkan memakan daging babi, ternyata seluruhnya haram, bukan hanya dagingnya, ya. Kemudian dikatakan yang kedua ini, annal umuma al-ma'nawi yu'ayyidu dzalik, yaitu keumuman secara makna itu menguatkan hal tersebut. Kenapa? Karena haber itu daging itu, kemudian sisa anggota tubuh yang lainnya itu mendapatkan nutrisi, ya, dari apa? Dari satu makanan yang sama. Onta makan, kemudian dari makanan tersebut tumbuh daging, tumbuh organ tubuh yang lain, kemudian minum yang sama, kemudian menyebar, ya. Kemudian darah yang mengalir juga sama, ya. Maka Rasulullah SAW tidak merinci hal tersebut kepada yang bertanya, ya, karena beliau mengetahui, ya, bahwasanya para sahabat itu tentu makannya bukan hanya dagingnya, ya, makannya bukan hanya dagingnya. Yang namanya onta yang dimakan, ya, ada kalanya jantungnya, hatinya, ususnya, dan lainnya. Seandainya yang membatalkan wudu itu hanya bagian dagingnya saja apabila dimakan, tentu Nabi SAW pasti akan menerangkannya. Adapun selain daging maka tidak membatalkan wudu, pasti akan diterangkan, ya. Karena apa? Kaidahnya, ya, takhirul bayan, ya, fi waqtil hajah la yajuz, mengakhirkan penjelasan pada saat dibutuhkan itu tidak boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika memang itu ada perbedaan, pasti akan diterangkan. Ini salah satu alasan yang dipilih oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kemudian yang ketiga, annahu laysa fi syariah al-islamiyah hayawanun tadaba'atul ahkam fi ajza'ihi fayakunu ba'duha halalan wa ba'duha haraman. Bahwasanya tidak ada di dalam syariat Islam ini satu jenis hewan yang dalam satu kesatuan tubuh hewan tersebut
memiliki hukum yang berbeda-beda. Bagian ini halal, sebagiannya haram. Itu tidak ada di dalam syariat. Wa innamal hayawan imma haramun kulluhu kal khinzir wa imma halalun kulluhu kabahimatil an'am, ya, kabahimatil an'am. Jadi hewan itu kalau tidak haram semuanya, seperti apa contohnya haram semuanya? Babi, maka halal semuanya, seperti hewan-hewan ternak, ya. Tadi bagian tubuhnya yang ini haram, yang ini halal, itu tidak ada di dalam syariat. Kalau ada dikatakan babi itu haram, ya seluruhnya haram. Kalau dikatakan hewan ternak halal, ya seluruhnya adalah halal, kan seperti itu. Jadi penguat bahwasanya penyebutan daging di sini adalah mencakup seluruh tubuh hewan tersebut. Ini apa? Wajah pertama di dalam mazhab Hambali. Adapun wajah yang kedua, bukan wajah pada di sini, bahkan kaul atau riwayat. Kalau tadi kan wajah, kalau ini riwayat berarti apa? Pernyataan resmi. Ya, bahkan ini dalam madhab annahu la yanqutu illa al-lahm faqat, tidak menyebabkan batal wudu seseorang kecuali hanya dagingnya saja. Inilah madhab yang muktamad di dalam madhab Hambali, pendapat muktamad di dalam madhab Hambali yang membatalkan wudu apabila memakan dagingnya. Maka Al-Imam Az-Zarkashi, jadi Imam Az-Zarkashi ada dua, Az-Zarkashi Asy-Syafi'i, imam besar. Kalau ini Az-Zarkashi Al-Hambali, mensarah Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi. Kata Al-Imam Az-Zarkashi, huwa ikhtiyarul aktsarin, inilah pendapat yang paling banyak dipilih oleh pengikut madhab Hambali, ya. Kemudian pendapat ini juga dipilih oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim, ya, Al-Syekh. Kemudian mereka berdalil dengan nas pernyataan yang tegas di dalam hadis ini. Pernyataannya apa? Daging, ya. Selain daging maka tidak masuk, ya, di dalam nas yang tegas ini. Kemudian apabila mereka, ya, ashabul wujuh berdalil dengan lahmul khinzir tadi. Lahmul khinzir artinya apa tadi? Daging babi. Padahal daging babi itu mencakup seluruh tubuh babi. Maka dijawab, ya karena daging babi tersebut diharamkan karena kenajisannya dan karena khabisnya, buruknya. Ini disifati dengan sifat najis dan khabith, ya. Khabith ini menjijikan, buruk, ya. Najis dan buruk, menjijikan, ya. Maka seluruh apa? Seluruh anggota tubuh babi tersebut otomatis diharamkan karena memang disifati sebagai sesuatu yang najis, ya. Berbeda dengan unta, ya kan? Hukum asal unta adalah halal dagingnya, ya. Maka dikatakan bi khilafi lahmil ibil fala syai'a fihi najisun. Berbeda dengan daging unta, tidak ada sesuatu yang najis di dalam daging unta. Maka beda, ya, tidak bisa dikiaskan, ya, kepada daging babi. Daging babi memang asalnya diharamkan karena najisnya dan menjijikannya atau buruknya daging tersebut, ya. Berbeda dengan daging unta. Daging unta asalnya bagus semuanya. Bahkan kencingnya pun bisa dijadikan sebagai obat, ya, kencing unta. Ya. Tetapi kata Syekh Abdul Al-Fauzan, ya, pendapat pertama di dalam mazhab Hambali tadi lebih hati-hati, gitu. Tetapi yang muktamad memang pendapat yang kedua tadi, hanya dagingnya saja. Hanya
dagingnya saja. Ya. Ini apa? Khilaf di dalam madhab. Ya, khilaf di dalam madhab Hambali. Khilaf bagi ulama yang menyatakan membatalkan wudu dari memakan daging unta. Ya. Jadi pendapat pertama lebih hati-hati, pendapat kedua adalah pendapat yang resmi. Kemudian kuah ya dari daging onta. Masak daging onta, ada kuahnya. Itu pendapat yang masyhur di dalam mazhab Hambali, tidak wajib berwudu. Ya. Kenapa? Karena nas yang datang kan yang disuruh berwudu dari memakan dagingnya, bukan dari kuahnya. Maka mencukupkan dari dagingnya. Ini yang masyhur atau muktamad. Adapun ya di dalam satu wajah lagi nih. Tadi udah jelas kan yang namanya wajah itu apa? Pendapat dari mazhab Hambali tapi bukan dari Imam Ahmad bin Hambal gitu. Itu namanya wajah. Ya. Di dalam satu wajah di dalam mazhab Hambali maka tetap diwajibkan berwudu, ya. Karena kuah dari daging tersebut itu mengandung unsur dari daging tersebut yang bercampur dengan kuah tersebut, itu. Kan baunya jadi bau apa? Ya bau dagingnya, berarti ada unsur dari daging tersebut. Ini adalah sebuah wajah di dalam mazhab Hambali. Wa hadzal qaul ahwat. Pendapat ini adalah pendapat yang lebih hati-hati, ya. Wa abra lidhimmah, dan lebih membebaskan dari tanggungan, ya. Lebih membebaskan dari tanggungan. Tanggungannya apa? Hah? Seorang ketika berhadas kan harus berwudu. Jadi kalau sudah berwudu udah jelas aman gitu loh. Dalam keadaan suci, ya. Ini adalah yang berkaitan dengan perbedaan pendapat di dalam mazhab Hambali yang berkaitan dengan memakan daging unta. Jadi memakan seluruhnya itu membatalkan wudu. Ini adalah pendapat yang lebih hati-hati. Termasuk kuahnya pun apabila dimakan juga ikut membatalkan wudu. Ini pendapat yang lebih hati-hati. Adapun pelajaran terakhir dari hadis ini, para ulama dari kalangan mazhab Hambali mereka berselisih tentang ilat atau sebab kenapa kita disuruh berwudu dari memakan daging unta. Ya. Apakah berwudu dari memakan daging unta itu adalah suatu perkara yang bisa dicerna dengan akal atau ta'abudi, kan gitu. Ya. Apakah ma'kulatul makna atau ghairu ma'kulatil makna? Sebabnya adalah bisa dicerna dengan akal atau sebabnya adalah ta'abudi. Ini juga ada dua riwayat di dalam mazhab Hambali. Tapi dikatakan fas-sahih minal madhab indal Hanabilah, yang benar di dalam mazhab Hambali bahwasanya hal tersebut adalah ta'abbudi, ya. Ta'abbudi. Apa yang menunjukkan hal tersebut adalah ta'abbudi adalah sebuah riwayat, ya. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan unta tersebut adalah berasal dari syaitan, ya. Berasal dari syaitan. Sebagaimana sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Abilas Al-Khuzai. Abilas Al-Khuzai mengatakan, hamalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibilin min iblis sadaqah lil hajj.
Nabi SAW pernah menaikkan kami di atas unta dari unta sedekah ketika kami ingin pergi melaksanakan haji, ya. Unta yang disedekahkan. Di dalam riwayat lain untanya kurus-kurus. Ya. Untanya kurus-kurus. Fakultu, kata Abu Las, ya Rasulullah, ya Rasulullah, manura an tahmilana hadihi, ya Rasulullah, kayaknya nggak kuat ini untanya ya Rasulullah. Ini untanya kurus-kurus, ya. Yang melihat untanya itu kurus-kurus, nggak kuat. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, ma min ba'irin, tidaklah ada satu ba'ir, satu unta, illa fi dirwatihi syaiton, kecuali di punuknya itu ada syaitonnya. Tidak ada satu unta pun, ya, kecuali di punuknya itu ada syaitonnya. Fadhkurusmallah 'alaiha idza raqibtumuha kama amurukum. Maka sebutlah nama Allah jika engkau ingin menaikinya, sebagaimana yang telah aku perintahkan kepada kalian. Tsumma imtahinuha li anfusikum. Kemudian, ya, jadikanlah unta tersebut sebagai kendaraan kalian. Fa innama yahminullah, karena sesungguhnya yang menyebabkan unta tersebut bisa dikendarai adalah Allah. Yang mengendarakan kalian, yang menguasakan kalian terhadap unta tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi di sini Nabi memberikan isyarat syaitan itu di punuknya, unta itu di punuknya ada syaitonnya, ya. Kemudian tadi dikuatkan dari hadis riwayat dari sahabat Al-Bara ibni Azib. Nabi mengatakan, la tusallu, ya, la tusallu, janganlah kalian salat fi mabarikil ibil, di tempat unta menderum, di kandang unta. Fa innaha minasyayatin, karena sesungguhnya unta tersebut berasal dari syaitan. Di dalam riwayat lain, ya, innaha khuliqat, ya, minasyayatin, sesungguhnya unta tersebut diciptakan dari syaitan. Apa makna diciptakan dari syaitan? Maka insyaallah taala akan kita bahas nanti di, ya, sesi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.